Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Solondo dengan NIM 2503020043. Di sini saya akan membahas terkait nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa di era digital. Yang pertama, era digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, belajar, dan berinteraksi. Sebagai mahasiswa Indonesia, kita adalah generasi yang tumbuh bersama teknologi. Media sosial, internet, dan platform digital adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, kemudahan akses informasi dan komunikasi ini juga membawa tantangan baru yang memerlukan pedoman moral dan etika yang kuat. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia tetap relevan sebagai kompas moral di era digital. Nilai-nilai Pancasila memberikan arahan bagaimana kita seharusnya berperilaku, berinteraksi, dan berkontribusi positif di ruang digital. Nilai-nilai Pancasila di era digital. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makna di era digital ialah sila pertama mengajarkan kita untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta menghormati keberagaman agama dan kepercayaan. Di era digital, ruang beragama meluas ke dunia maya, dan toleransi beragama diuji dalam setiap interaksi online. Penerapan konkret yang harus dilakukan yaitu membagikan konten keagamaan yang inspiratif dan menghormati semua agama. Kemudian, menggunakan media sosial untuk kajian rohani atau diskusi keagamaan yang santun. Kemudian, menghormati perbedaan pandangan keagamaan dalam diskusi online. Selanjutnya, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna di era digital ialah sila kedua mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengakui persamaan derajat, dan memperlakukan sesama dengan adil dan beradab. Di dunia digital, ini berarti menghormati martabat setiap individu, baik yang kita kenal maupun tidak. Penerapan konkret yang harus dilakukan yaitu meminta izin sebelum memposting foto atau video yang melibatkan orang lain. Kemudian melaporkan akun atau konten yang menyebarkan kekerasan, pornografi, dan eksploitasi. Selanjutnya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Makna di era digital ialah sila ketiga mengajarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Di era digital, ancaman perpecahan melalui hoax, ujaran kebencian, dan isu sara sangat nyata. Mahasiswa harus menjadi agen pemersatu, bukan pemecah belah. Penerapan konkret yang harus dilakukan ialah membagikan konten yang mempromosikan keberagaman budaya Indonesia. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna di era digital ialah sila keempat mengajarkan demokrasi, musyawarah, dan pengambilan keputusan yang bijaksana dengan menghargai perbedaan pendapat. Di era digital, kita harus menjadi netizen yang cerdas, kritis, namun tetap menghormati pluralitas pendapat. Penerapan konkret yang harus dilakukan ialah berdiskusi secara dewasa dan argumentatif dalam forum online atau grup diskusi. Kemudian, menghargai dan mendengarkan pendapat yang berbeda dengan terbuka, dan menggunakan hak suara dalam voting atau polling online dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna di era digital, sila kelima mengajarkan prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, hukum, dan sosial. Di era digital, ini berarti menghormati hak kekayaan intelektual, berbagi pengetahuan secara adil, dan tidak melakukan praktik yang merugikan orang lain. Penerapan konkret yang harus dilakukan ialah mencantumkan sumber dan memberikan kredit saat menggunakan karya orang lain. Kemudian, membagikan akses materi pembelajaran atau informasi berguna secara gratis kepada yang membutuhkan.
dan melaporkan toko online atau platform yang melakukan penipuan. Selanjutnya kita akan membahas terkait tantangan mahasiswa di era digital. Yang pertama, penyebaran informasi palsu atau hoax. Hoax menyebar sangat cenderung cepat di media sosial, seringkali lebih cepat dari fakta. Mahasiswa perlu memiliki literasi digital yang kuat untuk memfilter informasi. Strategi menghadapi yang pertama, selalu cek sumber berita sebelum membagikan. Kemudian, perhatikan tanggal publikasi berita. Jangan tertipu berita lama yang disebarkan seolah baru. Yang kedua, ujaran kebencian dan radikalisme online. Media sosial bisa menjadi tempat penyebaran ideologi, ekstrem, ujaran kebencian, dan radikalisasi. Strategi untuk menghadapi yaitu tidak mudah terprovokasi oleh konten yang memicu kebencian, laporkan akun atau konten yang mengandung ujaran kebencian, dan edukasi diri tentang tanda-tanda radikalisasi online. Yang ketiga, kecanduan media sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu produktivitas akademik dan kesehatan mental. Strategi menghadapi yaitu gunakan media sosial untuk hal produktif seperti belajar, networking, dan inspirasi. Kemudian, prioritaskan interaksi offline dengan teman dan keluarga. Yang keempat, kehilangan privasi. Banyak mahasiswa tidak aware tentang jejak digital dan risiko kebocoran data pribadi. Strategi menghadapi, jangan sembarangan memberikan data pribadi di platform tidak terpercaya. Kemudian, gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, dan berhati-hati dengan informasi yang dibagikan di media sosial.